persilahkan adik-adik untuk mengambil waktu bersaat teduh ya. Silahkan saat teduh. Ya, adik-adik, kalau sudah selesai saat teduh, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Masih dalam posisi berdiri ya, kita akan menaikkan pujian kita lagi. Aku anak raja. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Siapkan sikap doanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang malam tadi, hingga pada saat ini kami dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, meskipun ibadah pada saat ini secara virtual ya Bapa, tetapi biarlah kiranya Engkau berkenan untuk memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Ya, bacaan Mazmur kita kali ini terambil dari Mazmur pasal 47 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya, masih dalam keadaan berdiri ya, kita akan baca Mazmur kita. Mazmur 47 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Ya, demikianlah pembacaan pujian Mazmur kita. Nah, untuk merespon Mazmur kita tadi, kita akan naikkan pujian, dia harus semakin bertambah. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Ya, adik-adik duduk yang manis. Ya, silakan Kak Evi. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali.
Adik-adik masih tetap pakai masker kan? Manapun adik-adik berada, jangan lupa ya. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Tuhan telah memimpin kami dari awal ibadah kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mau menolong. Walaupun kami melalui alat komunikasi ini, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Tapi sebelum kita membaca, adik-adik bangkit berdiri dulu ya untuk membaca firman Tuhan Yesus. Sudah berdiri? Mari kita baca. Quraisy mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Quraisy, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Quraisy, raja Persia itu, untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Quraisy secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Quraisy raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yang kita baca tadi, adik-adik kenal enggak siapa Bapak Ezra ini? Bapak Ezra ini adalah seorang pemimpin yang saleh, yang taat, yang baik. Ya, dia adalah orang Yahudi. Dia seorang imam dan ahli Taurat. Bapak Ezra ini ditugaskan oleh Raja Persia untuk memperbaiki, untuk memperbaharui ya keadaan masyarakat Yahudi yang ada di Palestina. Mereka sudah sangat tidak mau mentaati lagi apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang mereka lakukan pada zaman dahulu, mereka sudah tidak mau lagi mengikuti perintah-perintah yang sudah ada di firman Tuhan. Ya, sehingga Raja Persia menyuruh Imam Ezra ini untuk kembali, ya, kembali untuk mendirikan sebuah bait Allah yang ada di Yerusalem yang sudah hancur. Ya, dia menugaskan Ezra untuk kembali mendirikan tempat ibadah supaya jemaat yang ada di situ, jemaat yang sudah tidak mau menuruti perintah Tuhan, kembali kepada ajaran yang Tuhan ajarkan. Raja, adik-adik tahu enggak? Mengerti enggak kata membangun? Ya, tadi Ezra disuruh untuk membangun bait Allah. Ada yang pernah lihat enggak orang yang membangun rumah, membangun tembok? Pernah lihat enggak bagaimana? Adik-adik, membangun berasal dari kata membangun, ya, yaitu mendirikan
bangunan, mendirikan sesuatu. Ya, itu kata dari asal kata dari membangun, yaitu bangun. Ya, dalam membangun sebuah bangunan dibutuhkan itu tenaga dan kerja keras. Juga waktu yang tidak sebentar kalau kita membangun. Bukan seperti dongeng-dongeng langsung jadi, ya, tapi harus dibutuhkan waktu dengan pekerja yang bagus. Itu kalau kita ingin membangun. Nah, seperti membangun bait Allah dan kota Yerusalem yang disuruh oleh Raja Persia. Ezra tidak membangunnya secara sebentar. Sampai sekarang mungkin masih dibangun itu kota Yerusalem. Ya, kita juga walaupun kita masih kecil, kita tidak bisa membantu, tapi Tuhan mau kita juga adik-adik kecil ini dapat membangun. Membangun apa? Membangun iman kita. Ya, tidak usah jauh-jauh membangun bangunan, membangun tempat sekolah minggu, tidak usah. Ya, Tuhan mengharapkan kita membangun iman yang ada di dalam hati kita. Dengan cara apa, adik-adik? Ya, dengan cara kita rajin berdoa, rajin beribadah ke sekolah minggu. Ya, atau sekarang belum bisa rajin ibadah di rumah, rajin membaca firman Tuhan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, yang Tuhan inginkan kepada kita adik-adik yang masih kecil. Membangun iman yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya. Siapa yang di sini yang mau bersama-sama Tuhan membangun iman? Ya, puji Tuhan. Pasti adik-adik semua mau ya, semua unjuk jari, mau. Dari sekarang kita mulai, kita belajar berdoa bersama-sama, mengimani supaya corona ini cepat berlalu, sehingga kita dapat bertemu sama teman-teman lain di sekolah IMPA. Ya, sudah 1 tahun ya adik-adik kita tidak pernah bertemu, kangen kan? Jadi kita dengan iman yang kuat, yang kita bangun di dalam diri kita, kita sama-sama berdoa supaya corona ini cepat berlalu, kita dapat bertemu bersama-sama. Ya. Nah, adik-adik, dengan iman percaya kita membangun, kita percaya corona pasti berlalu. Tapi kita harus tunjukkan juga dengan cara tetap pakai masker, tetap bercuci tangan, dan harus tetap menjaga jarak, ya. Dan kalau kita tidak memerlukan hal-hal yang harus keluar untuk bermain, harus untuk berkumpul bersama teman-teman, kita harus lebih baik diam di rumah saja, ya, sehingga tidak terkena corona ini, ya. Tetap berdoa, semangat adik-adik ya. Kita akan puji Tuhan tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ya, terima kasih Kak Evi atas pemberitaan firman yang sudah tadi disampaikan. Ya adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian ya untuk merespon firman Tuhan tadi. Kita naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami seperti Ezra ya Tuhan, yang mau taat dan patuh akan perintah-Mu. Kami ingin membangun ya Tuhan iman kami, sehingga kami tetap rajin, tetap setia untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya lalui virus-virus corona ini dari kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk bertemu bersama-sama dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati presiden maupun petugas-petugas, pengatur-pengatur ya Tuhan yang ada di daerah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan ya. Adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Nanti minta tolong ke mama atau papanya untuk diantarkan ke gereja ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian bawa persembahanmu. Persembahan ini yang datang daripada-Mu ya Bapa, meskipun yang kami berikan ini tidak seberapa, tetapi biarlah persembahan ini dapat digunakan, dapat dikelola dengan baik untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kita naikkan pujian lagi ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita naikkan pujian Bila Roh Allah Ada.
menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ya adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan tutup dengan doa ya. Masih dalam posisi berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini kami sudah beribadah kepadamu. Dan juga biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi ya Bapa, dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ya Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati aktivitas kami selama sepekan ke depan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita untuk jongkok. Yuk kita jongkok semua.